podcast kita kali ini, aku Putra Gebrina Rizky sebagai hostnya dan narasumber kita Alicia Batrisha. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang pengaruh agama dan budaya Islam di Indonesia dan juga dunia. Topiknya lumayan luas ya, tapi menarik banget sih karena ternyata banyak hal di sekitar kita yang dipengaruhi oleh Islam loh guys. Bener, dan pengaruhnya tuh enggak cuma di Indonesia aja, tapi juga sampai dunia internasional. Kalau ngomongin perkembangan Islam sebenarnya awalnya dari mana sih? Islam awalnya berkembang di Jazirah Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Terus penyebarannya tuh cepet banget loh. Sampai mana aja tuh? Sampai ke Asia Tengah, Afrika Utara, bahkan di Spanyol, Eropa. Wah, luas juga ya penyebarannya. Iya, nah waktu itu dunia Islam juga pernah mengalami masa kejajahan yang disebut masa Golden Age. Hah? Golden Age? Oh, yang sering dibahas itu ya. Emang kenapa disebut masa kejayaan? Karena ilmu pengetahuan berkembang pesat banget. Banyak ilmuwan muslim yang punya kontribusi besar. Oh, gitu ya. Contohnya siapa aja? Ada Ibnu Sina di bidang kedokteran, bukunya Al-Qanun fi At-Tib bahkan jadi rujukan selama ratusan tahun loh. Wah, gila banget ya. Berarti pengaruhnya besar banget dong. Iya, terus ada Al-Khawarizmi yang mengembangkan Al-Jabar. Itu yang ada di matematika kan? Nah, betul banget. Selain itu ada lagi? Ada Al-Farabi dan Ibnu Rushd di bidang filsafat, terus ada Al-Idrisi di bidang geografi yang bikin peta dunia cukup akurat di zamannya. Berarti pengaruh Islam itu nggak cuma di agama aja ya? Bener, pengaruhnya juga berkembang di ilmu pengetahuan dunia. Di Indonesia sendiri Islam masuk lewat apa aja sih? Ada beberapa jalur, salah satunya jalur perdagangan. Oh, jadi para pedagang muslim datang ke Nusantara ya? Iya, mereka datang sambil menjalin hubungan baik sama masyarakat lokal. Selain perdagangan, ada lagi nggak? Ada juga lewat pendidikan, seperti pesantren dan dakwah di tokoh-tokoh Wali Songo. Ya, menarik tuh cara dakwah mereka damai banget ya. Iya, mereka menyesuaikan dengan budaya lokal, jadi masyarakat lebih mendalami Islam. Makanya penyebarannya cepat loh teman-teman. Betul, bahkan banyak tradisi lokal yang tetap dipertahankan tapi diberi nilai-nilai Islam. Terus pengaruh Islam di kehidupan masyarakat itu apa aja sih? Banyak sih, dari sisi agama, Islam jadi agama mayoritas di Indonesia. Kalau di bidang sosial, Islam mengajarkan tolong-menolong, sedekah, dan kepedulian sosial. oh kayak konsep zakat juga ya guys? Nah iya, zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Selain itu ada pengaruh lain nggak? Ada juga di etika kehidupan sehari-hari, misalnya berkata jujur, menghormati orang tua, dan menjaga hubungan baik antar sesama. Kalau di bidang politik, Islam juga berpengaruh ya? Berpengaruh banget. Banyak kerajaan Hindu-Buddha yang kemudian berubah menjadi Kesultanan Islam. Contohnya apa tuh? Kami juga ingin tahu kan? Contohnya Samudra Pasai yang dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Terus ada Aceh juga kan? Iya, Kesultanan Aceh berkembang pesat dan jadi pusat perdagangan. Kalau di Jawa, ada Kesultanan Denmark yang punya peran penting dalam penyebaran Islam. oh berarti kerajaan-kerajaan itu bantu memperluas pengaruh Islam ya? Betul banget. Nah, kalau budaya nih kayaknya pengaruh Islam masih kerasa sampai sekarang ya? Iya, yang menarik, Islam nggak langsung menghapus budaya lokal. Tapi lebih beradaptasi ya? Betul, contohnya wayang yang dipakai Sunan Kalijaga buat berdakwah.
Oh, jadi ceritanya disesuaikan sama nilai Islam gitu ya? Bener banget. Selain itu, ada juga seni musik seperti kaidah dan mawaris. Oh, gitu ya. Kalau bangunan masjid juga beda ya sama Timur Tengah? Nah, masjid di Indonesia banyak yang atapnya bertingkat, bukan kubah besar. Oh, itu jadi bukti akulturasi budaya juga nggak sih? Ya, Islam juga berpengaruh kan di bidang ekonomi. iya, dari dulu pedagang muslim dikenal jujur dan adil. Makanya mereka gampang dipercaya masyarakat loh kan? Betul, dan sekarang konsep ekonomi Islam berkembang jadi ekonomi syariah. Contohnya apa ya, kayak bank syariah loh. Bener, yang nggak menggunakan riba dan menggunakan sistem bagi hasil. Yang dianggap lebih adil itu ya nggak sih Raka? Ya, betul banget. Kalau di zaman sekarang pengaruh Islam masih berkembang nggak sih sebenarnya? Kita bingung nggak sih Raka? Kita kan bertanya-tanya juga ya. Masih banget jawabannya. Contohnya industri halal yang semakin luas. Oh, kayak makanan-makanan halal gitu kan? Benar, bukan cuma makanan, tapi juga minuman, kosmetik, sampai fashion muslim. Sekarang fashion muslim juga udah jadi tren global loh Rakan. Iya, bahkan pariwisata halal juga berkembang di banyak negara. Dari semua pembahasan tadi, menurut kakak Alisha kita nih, nilai penting yang bisa diambil tuh apa sih kak? Kami tuh pengen tahu loh kak. Kalau menurut aku, Islam ngajarin kedamaian, toleransi, dan keadilan. Dan mungkin itu juga yang bikin Islam bisa diterima di berbagai budaya. Betul, nilai-nilai itu juga masih relevan sampai saat sekarang loh. Oh iya nih teman-teman, podcast kali ini didukung oleh Miniso, toko yang menyediakan berbagai produk lucu berkualitas dan terjangkau. Ini nih salah satunya dari produk Miniso loh guys. Mulai dari alat tulis, aksesoris, perlengkapan rumah, hingga merchandise karakter favorit. Semuanya bisa kamu temukan di Miniso dengan desain yang menarik dan harga yang ramah di kantong Miniso. Jadi pilihan tepat untuk kebutuhan sehari-hari. Yuk kunjungi gerai Miniso terdekat dan temukan produk terfavoritmu. Wah, ternyata pengaruh Islam luas banget ya. Iya, gak cuma soal agama, tapi juga budaya, ilmu pengetahuan, ekonomi, sampai kehidupan sehari-hari. Dan semuanya ya rekan-rekan berkembang dengan cara yang damai ya. Semoga dari podcast ini kita jadi lebih paham sejarah dan lebih menghargai keberagaman budaya. Aku Putra, Dan aku Alisha. sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.